OSIS SMS Setiabakti proudly presents Setiabakti Podcast. 5, 4, 3, 2, 1. Say bold, drop the beat. Wei Tetung Tian, welcome to the second episode of Saibol Setia Bakti Podcast. Say bold is here that will inspire us to get closer to the best. Be educated, smart, and talented. Dan di episode pertama ini, kami mengambil tema The Magic of Leadership. Yes, bener banget. Ini adalah episode kedua dari Say Bold, dan di Say Bold kali ini akan dipandu oleh Vini. Yeay, dan juga Ci Jesslyn. Pasnya aja udah kece gini, gimana bintang tamunya ya? Wah, pasti lebih kecil lagi dong. So please, welcome to our special guest, Pak Erlangga. Wei Tetung Tian, Pak. Sian Yute, selamat siang Jesslyn, Vini, luar biasa. Bagaimana Ya, kabar siang kalian? Pak. Baik Pak. Baik, Selalu baik ya, mudah-mudahan selalu seperti itu. Tetap semangat ya. Oke, sekarang kita bicara tentang apa? Leadership ya. Leadership skill ya, Jesslyn dan Vini ya. Dan juga teman-teman semua yang ada di luar sana. Ya, jadi bicara mengenai leadership skill ya. Leadership kata dasarnya itu leader ya, leader. You know what is leader? Leader adalah seorang apa? pemimpin. Pemimpin, betul. Leader itu pemimpin ya. Kalau sinonimnya pemimpin itu adalah ketua ya, ketua mungkin seperti itu ya. Atau kepala ya, kepala gitu. Ada OSIS, ketua OSIS ya, leadernya itu ya. Ada sekolah, ada kepala sekolah ya, leadernya dari sebuah unit pendidikan gitu ya. Nah, tugas leader itu apa? Tugas leader. Tugas pemimpin itu apa? Tugasnya adalah memimpin. Ya. Tugas pemimpin adalah memimpin. Nah, gitu. Nah, leadership itu apa? Leadership itu adalah bagaimana cara seseorang memimpin. Nah, itu. Jadi ada pemimpin, ada tugasnya, dan bagaimana cara orang tersebut menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Itulah yang disebut sebagai leadership ya, seperti itu ya. Nah, bicara tentang bagaimana cara seseorang memimpin, ini banyak jenisnya, banyak metodenya ya, atau banyak caranya gitu ya. Antara lain ada pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan otoriter, ada ya. Pernah kalian dengar tuh pemimpin yang otoriter ya? Atau ada juga pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya ya dengan gaya yang demokratis, ada juga seperti itu ya. Kemudian ada pemimpin ya dengan gaya kepemimpinan yang transformasional ya. Ada juga yang delegasional ya, seperti itu. Macam-macam tipe atau cara seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin ya. Dan ingat, kalian ya, Vini, Jesslyn, dan teman-teman semua di luar sana juga termasuk dalam kategori pemimpin, karena setiap orang adalah pemimpin ya. Diri kalian, diri kita semua itu adalah pemimpin, hanya berbeda-beda ya job desk-nya ya, apa yang dipimpin ya. Kalau saya di sini ya, di sekolah menjadi pimpinan sebuah unit sekolah ya, namanya kepala sekolah, tugas kepemimpinan saya di sekolah gitu ya. Nah, kalian juga seperti itu di OSIS ya, di mana lagi, di sebuah tim komunitas tertentu ya, kalian menjadi pemimpinnya. Sekecil-kecilnya ruang lingkup adalah diri kalian sendiri ya. Jadi kalian menjadi pemimpin atas diri kalian sendiri gitu ya. Jangan salah, diri sendiri itu perlu dipimpin ya. Siapa yang memimpin diri sendiri? Ya kita sendiri ya, kita yang memimpin diri kita. Mau dibawa kemana gitu ya, diri kita ya. Gitu. Jadi setiap orang adalah pemimpin. Bagaimana cara kalian memimpin diri kalian sendiri? Ya, itu tergantung kepada style masing-masing ya, seperti itu. Nah, saya akan jelaskan di sini bagaimana ciri tipe gitu ya, atau kelebihan kekurangan dari gaya-gaya
kepemimpinan ya yang dibawa oleh seseorang ya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin ya. Yang pertama kita bicara dulu tentang pemimpin yang otoriter. Nah, gitu. Saya mau tanya dulu nih, pemimpin yang otoriter. Otoriter itu dalam benak kalian itu seperti apa? Who can answer this? Ya, otoriter. Ya, seperti apa yang ada dalam benak kalian? Kaku, ya. Semua teori, semua instruksi, semua sudut pandang itu bersumber hanya dari satu pihak saja, ya. Yang lain hanya ikut saja, ya. Hanya menjalankan perintah saja. Ya, jadi pemimpin yang otoriter itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi, ya. Pemegang kekuasaan dalam membuat prosedur, peraturan, keputusan, ya, hanya didominasi oleh satu pihak, oleh satu orang, gitu ya. Banyak contohnya di dunia ini ya. Nah, seperti misalnya di Korea Utara ada Kim Jong Un ya, pemimpin yang terkenal otoriter ya. Zaman dahulu kala ada Adolf Hitler ya. Semua bersumber dari dia, tanpa ada yang bisa menentang perintahnya ya, tanpa ada yang bisa menentang keputusannya. Tapi ada kelebihannya juga kalau pemimpin itu otoriter ya, ada juga kelebihannya apa? Misalnya dalam pengambilan keputusan itu bisa cepat ya, karena apa? Tidak perlu izin sana, tidak perlu diskusi dengan pihak sana ya, semuanya serba atas kemauannya sendiri ya, jadi bersifat satu arah. Maka dalam mengambil keputusan itu bisa lebih cepat ya, gitu. Kemudian pengawasannya juga lebih mudah dilakukan ya untuk pemimpin yang otoriter ini, gitu. Hasilnya juga biasanya konsisten ya, konsisten hasilnya. Kemudian rantai komandonya juga jelas ya. Inilah kelebihan-kelebihan dari kepemimpinan dengan gaya yang otoriter ya, seperti itu. Tapi ada juga kekurangannya ya. Bayangkan kalau kalian berada dalam sebuah organisasi yang pimpinannya itu, yang ketuanya itu berfungsi dalam segala hal ya, memutuskan segala macam kebijakan tanpa bisa kita tentang ya, seperti itu. Bagaimana rasanya coba kalau kalian berada dalam organisasi yang seperti itu ya? Tentunya akan ada suasana yang kaku ya, suasana yang kurang nyaman bagi kita sebagai anggota dari sebuah organisasi kalau pemimpin kita seperti itu ya. Terus kita juga minim kreativitas. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu bersumber dari instruksi pimpinan ya, gitu. Kita nggak bisa mau begini mau begitu, nggak bisa. Disuruhnya ini, kita mau begitu nggak bisa, gitu ya. Jadi kreativitas kita minim sekali untuk jika kita berada di dalam sebuah ruang lingkup organisasi yang pimpinannya itu otoriter. Gitu. Jadi ada plus, ada minusnya, ya gitu. Kemudian yang kedua, contohnya adalah pemimpin yang membawakan atau menjalankan tugasnya itu secara demokratis, ya, secara demokratis. Nah, demokratis ini lawan dari otoriter, ya, lawan dari otoriter. Kalau otoriter itu bersifat satu arah, ya, demokratis tidak, bersifat dua arah, ya. Jadi semua kebijakan, semua keputusan itu semuanya adalah hasil dari musyawarah biasanya, ya. Kemudian hasil dari kesepakatan, gitu. Jadi tidak hanya mengakomodir kepentingan si penguasa saja, ya, tetapi bisa mengakomodir berbagai macam kepentingan, ya, orang banyak, ya, kepentingan publik seperti itu. Dan hasil keputusannya biasanya karena ini sudah dimusyawarahkan, ya, sudah disepakati bersama, sudah didiskusikan, hasil keputusannya itu bisa lebih memuaskan banyak pihak, gitu ya. Itu. Kemudian kita bisa berkreasi, ya, bisa berinovasi, bisa berimprovisasi dengan lebih leluasa, ya, karena apa? Karena pemimpin kita membuka ruang untuk itu, ya. Pemimpin yang demokratis membuka ruang kepada anggotanya atau bawahannya, gitu ya, untuk apa? Berkreasi sebanyak-banyaknya,
mengeluarkan ide, gagasan, masukan seluas-luasnya ya. Jadi kita lebih punya ruang untuk berinovasi ya, seperti itu salah satu kelebihannya ya. Kemudian kita juga biasanya semangat punya sebuah spirit gitu ya, dorongan gitu, motivasi. Karena karena kita diberikan ruang untuk itu semua ya. Nah, ada juga tapi kekurangannya pemimpin yang demokratis. Kalau otoriter itu cepat dalam mengambil keputusan, kalau demokratis lama, ya bisa lama. Karena apa? Menunggu persetujuan dulu dari sana, menunggu yang itu setuju, menunggu yang ini sepakat gitu. Padahal di situasi tertentu kita butuh keputusan yang cepat gitu ya, butuh instruksi yang cepat. Misalkan saat itu juga kita harus memutuskan sesuatu yang penting gitu ya, misalnya kebijakan anggaran dan lain sebagainya. Tapi karena kita tidak bisa demikian ya, kita harus musyawarah dulu, kita harus rapat dulu, diskusi dulu. Akhirnya tidak bisa kita putuskan pada saat itu ya. Bisa jadi peluang yang sudah di depan mata lepas begitu saja. Karena apa? Karena lambatnya kita dalam mengambil sebuah keputusan ya. Nah, itu kekurangan dari kepemimpinan yang demokratis ya, seperti itu. Kemudian ada juga kepemimpinan dengan gaya yang transformasional ya. Transformasional itu asal katanya dari transform ya, berubah bentuk gitu ya. Artinya cenderung ya, pemimpin yang seperti ini itu cenderung selalu mencari ide yang baru gitu. Jadi ketika dia naik menjadi pimpinan ya, menggantikan pimpinan sebelumnya, itu biasanya diubah-ubah semua tuh ya, selain ini ya, diubah semua aturannya gitu. Wah, aturan ini kurang bagus nih menurut saya nih, saya ubah gitu. Aturan itu kurang bagus, saya ubah lagi gitu. Semuanya diubah ya. Hampir semua kebijakan dari pemimpin sebelumnya diubah. Itulah yang namanya pemimpin transformasional gitu ya. Artinya gini, bukan berarti itu jelek ya, karena kalau misalkan berubah menuju yang lebih baik, kenapa tidak gitu ya. Jangan sampai berubahnya itu menuju ke arah yang lebih buruk dari sebelumnya gitu ya. Kalau ke arah yang lebih baik, sangat bagus sekali organisasi yang dipimpin oleh pemimpin yang seperti ini gitu. Karena apa? Pasti organisasinya akan berjalan lebih oke ya, kebijakannya lebih sesuai dengan kondisi yang ada gitu ya. Nah, pemimpin seperti ini biasanya dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan contohnya ya, atau organisasi-organisasi yang ingin selalu up to date, kekinian gitu ya. Biasanya untuk organisasi yang level dihuni oleh anak-anak muda gitu ya, menjalankan pergerakannya juga pada bidang-bidang yang disukai anak muda, biasanya butuh sekali pemimpin yang transformasional seperti ini. Karena apa? Anak muda itu identik dengan ide-ide baru, gagasan baru ya, gitu. Kadang gagasan yang hari ini nih, minggu depan udah termasuk yang ketinggalan zaman gitu ya. Gagasan hari ini dipakai, hari ini masih paling oke gitu ya. Tapi minggu depan sudah paling jadul gitu ya. Itulah anak muda ya. Jadi selalu dinamis ya, selalu bergerak gitu ya. Namanya juga jiwa muda ya kan. Nggak mau sama, maunya beda gitu ya. Nah, pemimpin yang transformasional ini dibutuhkan sekali ya untuk organisasi-organisasi yang seperti itu. Seperti OSIS misalnya. OSIS ini kan mewadahi anak-anak muda ya kan. Anak-anak muda yang masih energik ya, masih pola pikirnya itu masih seluas samudra gitu ya. Beda sama orang tua ya. Udah jangkauan pemikirannya juga tidak seperti kalian yang masih muda-muda. Itu dibutuhkan pemimpin yang transformasional ya, yang bisa selalu membangkitkan atau memunculkan gagasan-gagasan atau ide-ide yang baru ya. Mudah-mudahan di OSIS Sekolah Setia Bakti ya, kalian bisa menjadi calon-calon atau bisa membentuk kalian menjadi calon-calon pemimpin yang transformasional seperti ini ya. Tapi
tetap saja yang terpenting itu adalah apapun gaya kepemimpinan kalian wajib mengutamakan kepentingan umum ya dalam membuat keputusan, dalam membuat kebijakan. Itu harus seoptimal mungkin diterapkan untuk kepentingan umum ya, bukan untuk kepentingan diri kalian sendiri ya, seperti itu. Nah, tipe kepemimpinan berikutnya ya, ini kita masih membahas leadership ya. Tipe berikutnya itu adalah kepemimpinan yang transaksional. Transaksional, asal kata dasarnya itu adalah transaksi ya. Transaksi itu apa? Transaksi itu adalah kayak jual beli gitu ya. Iya. Itulah ya, jual beli. Jadi ada uang, ada barang gitu ya. Ada jasa, ada modal gitu ya. Ada yang kita beri, ada yang kita terima, ada take and give-nya gitu ya. Nah, tipe pemimpin yang seperti ini biasanya itu selalu apresiatif ya, apresiatif terhadap semua ide, semua gagasan yang dimunculkan ya itu, dan selalu memberikan reward ya, reward kepada orang-orang dalam sebuah organisasi ya yang bisa memberikan masukan ide-ide gagasan yang baru yang bermanfaat bagi perusahaannya atau bagi organisasinya gitu. Ya, jadi ini sangat bisa menimbulkan persaingan yang kompetitif ya dalam wadah organisasi tersebut ya gitu. Jadi produktivitas karyawan itu atau produktivitas anggota ya itu biasanya terpacu. Kenapa? Karena mereka tergerak untuk mendapatkan reward seperti itu. Misalnya saya sebut nama aja ya, di Pizza Hut Ya, tuh ada tuh di Pizza Hut itu yang namanya tuh pemilihan karyawan terbaik ya bulan ini ya. Karyawan ini mulai dari yang tingkat rendah sampai yang menengah ya gitu. Itu ada pemilihan karyawan terbaik bulan ini, lalu namanya dipajang di tempat-tempat yang mudah dilihat gitu. Jadi kalau kita masuk ke Pizza Hut itu akan melihat nama kita di situ. Wah, Jesslyn karyawan terbaik bulan ini. Wah, Vini karyawan terbaik bulan ini. Wah, kan ada sebuah kebanggaan ya, ada sebuah kebanggaan. Nilai jual kita menjadi naik gitu. Nah, dikasih reward pasti ya, apa itu penambahan honor atau apalah ya, pokoknya reward sebagai apresiasi terhadap hasil kerja kita gitu. Sehingga apa? Semua karyawan berlomba-lomba ya, berlomba-lomba untuk apa? Menjadi yang terbaik gitu. Berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Hasilnya apa? Ya kinerja organisasi, kinerja perusahaan juga akan semakin baik ya kan, karena karyawannya semuanya anggotanya semuanya berlomba-lomba untuk mencapai yang terbaik ya gitu. Nah, inilah gaya kepemimpinan yang transaksional gitu ya. Nah, tapi ada juga sih ya yang namanya sesuatu itu kan ada yang plus, ada minusnya gitu ya. Tidak semuanya selalu diukur dengan yang bagus-bagusnya aja. Untuk yang transaksional ini biasanya nih ya hanya jangka pendek aja nih target-targetnya gitu. Kenapa? Ya karena tidak bisa itu berlangsung terus-menerus gitu ya. Misalnya ada sebuah program ya dari sebuah restoran misalnya gitu ya. Program untuk bagaimana meningkatkan nilai jual dari produk yang dihasilkan di restoran itu menjadi lebih baik gitu ya. Ketika itu sudah tercapai, biasanya dia akan beralih lagi ke hal yang lain gitu. Gitu. Sudah tercapai, dia akan beralih lagi ke hal yang lain seperti itu. Jadi ada saja kekurangannya ya. Nah, berikutnya ada juga nih pemimpin yang dikenal sebagai pemimpin yang birokrat ya, birokrat itu asal katanya dari birokrasi ya. Birokrasi itu apa sih? Aturan, prosedur ya.
undang-undang gitu ya. Nah, ada pemimpin yang seperti itu juga, mau ngapa-ngapain tuh lihat prosedur, mau ngapa-ngapain lihat undang-undang, mau ngapa-ngapain itu mau kebijakan lihat aturan gitu. Jadi dia paling takut melanggar hukum gitu. Paling takut kalau kebijakannya itu di luar undang-undang gitu ya. Nah, ada yang seperti ini, tipe pemimpin ini ya. Itu namanya tipe pemimpin yang birokrat seperti itu ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya ya segala sesuatu berjalan menjadi teratur ya kan, karena semuanya ada aturannya ya. Misalnya aturan berseragam, aturan untuk pulang kantor ya, datang dan pulang ya, aturan penetapan hari libur ya, aturan pemberian nominal gaji ya, sesuai enggak dengan kebijakan pemerintah ya. Nah, itu segalanya berjalan dengan teratur gitu. Tapi ada nggak enaknya juga ya. Jadi tidak out of the box gitu. Ya, tidak out of the box artinya ya segala sesuatu berjalan ya rutin aja, rutin gitu. Nggak bisa kita itu melesat jauh ya. Karena kalau orang yang pengen melesat biasanya perlu meninggalkan cara-cara yang sudah lama gitu ya. Cara-cara yang sudah ada, dia berani berjalan di luar koridor ya, untuk sesuatu yang lebih cepat dia raih, sesuatu yang lebih amazing lagi ya yang dia raih gitu. Kalau dengan aturan yang ada itu biasanya datar-datar aja ya, gitu. Kalau yang jadi kayak bosen gitu. Iya betul ya, bosen gitu. Itu lagi ya. Jadi rutinitas saja sehari-hari gitu. Padahal apa? Butuh sebuah keberanian, butuh sebuah kenekatan gitu ya. Terkadang itu butuh sebuah kenekatan agar kita bisa meraih sesuatu yang lebih hebat lagi ya, lebih keren lagi, lebih amazing lagi ya, jika kita berani meninggalkan aturan-aturan yang sudah baku gitu ya kan. Itu yang namanya out of the box ya gitu. Jadi tidak melulu harus mengikuti namanya birokrasi ya, tetapi ayo kali-kali kita di luar birokrasi tapi tujuannya baik gitu ya. Jangan di luar birokrasi untuk tujuan yang buruk. Nah gitu. Nah, seperti apa kepemimpinan yang ideal? Tidak ada sebenarnya. Yang tidak ada yang murni paling ideal, tidak ada. Kenapa? Karena setiap orang kan punya karakter ya, gitu. Pemimpin itu punya karakter. Kalau pemimpinnya itu karakternya memang sudah keras, temperamen, itu biasanya sulit untuk disuruh bekerja dengan cara-cara yang lembut, gitu ya. Sebaliknya juga gitu, pemimpin yang dasarnya memang dia sudah lembut ya, sudah sangat pemaaf misalnya gitu ya, sudah pokoknya yang serba lembut lah ya, tiba-tiba dia harus bekerja dengan gaya yang keras gitu, dia nggak bisa juga ya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang ideal, tergantung siapa yang memimpin ya. Yang penting apapun gaya kepemimpinannya ya, tujuannya harus baik gitu. Seperti tadi saya sampaikan di awal, tujuannya harus demi kepentingan publik ya. Mau dibawakan dengan cara keras, dengan cara kaku, dengan cara lembut, dengan cara yang humoris, tujuannya adalah untuk kebaikan umat ya, kebaikan masyarakat secara luas gitu. Jadi tidak ada yang ideal ya. Ini mau jadi pemimpin, ini misalkan orangnya sabar gitu ya, sabar terus sangat pengertian gitu ya. Ya sudah, kalau kamu jadi pemimpin, jalankan dengan gaya kamu itu, dengan karakter kamu ya. Gitu. Jangan kamu yang sabar tiba-tiba berubah karena saya pemimpin saya harus keras gitu ya. Ya jangan. Ya, nanti malah kelihatannya lucu gitu ya, karena tidak keluar dari dalam dirinya gitu ya. Yeslin biasanya misalnya keras, tegas gitu ya. Jadi pemimpin ya nggak apa-apa ya. Jalankan kepemimpinan kamu, Yeslin, dengan cara-cara atau gaya-gaya kamu ya yang bersumber dari dalam diri. Gitu. Jangan ikut-ikutan gaya orang ya, jadilah diri sendiri gitu ya, baik sebagai pimpinan ataupun ketika bukan sebagai pimpinan ya, seperti itu. Nah itu kalau kita bicara leadership ya gitu.
Nah, terus ada yang namanya leadership skill ya, gitu. Leadership skill. Kalau saya lihat tadi temanya itu leadership skill ya. Skill itu apa sih skill? Kemampuan. Ya, kemampuan. Keterampilan dalam memimpin. Itu namanya leadership skill. Artinya begini. Kalau kita punya keterampilan, kemampuan dalam memimpin, itu ketika kita menjalankan tugas akan banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapat ya kalau kita punya kemampuan itu. Misalnya gini, ketika seorang yang sabar menjadi pemimpin tiba-tiba dihadapkan pada situasi di mana dia harus keras ya. Dia tahu kapan dia harus keras. Ya. Dia tahu kapan dia harus bersikap kaku, padahal dia orangnya tidak kaku. Ya, tapi dia bisa bersikap kaku pada situasi tertentu, ya. Atau orang yang keras, ya, orang yang temperamen gitu ya. Dalam situasi tertentu harus bersifat atau bersikap sabar, ya, gitu. Dia tahu kapan dia harus bersikap sabar. Nah, inilah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ya. Jadi tanpa meninggalkan karakter, tapi dia bisa menjadi orang lain pada saat yang dibutuhkan, ya, pada saat yang dibutuhkan dia bisa menjadi orang lain pada saat yang dibutuhkan, tapi ya. Nah, setelah itu kembali lagi kepada karakternya semula, gitu. Ketika ini berhubungan dengan kebaikan orang, ya, kebaikan orang banyak, berhubungan dengan kemaslahatan umat, kebaikan secara umum, ya, terkadang kita memang harus mengorbankan sedikit idealisme kita ya. Kita berubah jadi orang yang keras, kita berubah jadi orang yang sabar gitu ya pada situasi-situasi tertentu. Dan ini hanya dimiliki oleh orang yang memiliki leadership skill. Nah, seperti itu. Dan ini butuh apa? Butuh proses, butuh pengalaman ya, butuh pembelajaran ya. Gitu. Jadi orang yang punya leadership skill tentu akan lebih mudah dalam menjalankan kepemimpinannya. Kurang lebih begitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ya, ada Pak. Makasih Pak udah jelasin panjang lebar tentang leadership dan leadership skill yang tadi Bapak jelasin. Keren banget Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Pemimpin dilahirkan atau dibentuk. Secara kodrat ketika kita dilahirkan itu sudah jadi pemimpin, ya, gitu. Tetapi dalam perjalanannya, yang namanya skill kepemimpinan itu dibentuk oleh situasi, oleh keadaan, ya gitu. Tetapi secara kodrat nih ya, ketika kita lahir ke dunia itu sudah jadi pemimpin, ya, itu secara kodrat, gitu. Namun bagaimana agar jiwa-jiwa pemimpin itu muncul keluar ya, bermanfaat bagi orang ya, itu butuh yang namanya pembentukan gitu. Jadi di mana kita bergaul ya, dengan siapa kita bergaul, apa yang kita baca ya, apa yang kita alami sehari-hari, itu membentuk semua, menyatu, blend di dalam diri kita. Nanti munculnya adalah sosok atau karakter kita di mata orang banyak ya. Nah, seperti itu. Dan ingat, diri kita ini sebenarnya hanya sekian persen saja yang asli ya, tetapi lebih banyak sebenarnya itu dari pembentukan lingkungan. Artinya gini, kalau Jesslyn ini sering bergaul dengan orang yang memang terbiasa memimpin ya, maka benih-benih kepemimpinan itu bisa tertular gitu ke dalam diri Vini dan Jesslyn gitu, dalam diri kita gitu. Kalau sering bergaul dengan orang yang terbiasa memimpin gitu. Tapi kalau dengan orang yang tidak terbiasa memimpin ya, bisa jadi benih-benih kepemimpinan yang ada dalam diri kita itu tidak bisa tereksplor keluar gitu ya. Jadi diri kita ini sebenarnya sangat dibentuk oleh lingkungan sekitar kita.
gitu. Jadi bukan asli dari kita ya, tapi lingkungan ikut membentuk ya. Lingkungan itu bisa orang tua, bisa adik kakak, teman, tetangga, ya alam sekitar gitu ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita baca, ya dengan siapa kita bicara, itu semuanya blend ya ke dalam diri kita. Ya, sehingga saya katakan tadi, pemimpin itu secara kodrat adalah milik setiap manusia ketika dilahirkan ya, gitu. Tetapi untuk apakah itu tereksplor keluar atau tidak, itu adalah dibentuk oleh proses waktu dan pengalaman ya, seperti itu. Wih, mantap Pak Erlangga. Terima kasih udah mau ngejelasin panjang lebar Pak. Oke. Sekarang ini Pak, boleh dong dikasih tahu sebenarnya mindset atau pola pikir apa yang ditanamkan dalam diri seorang pemimpin? Mindset atau pola pikir apa yang harus ditanamkan pada seorang pemimpin gitu ya, dalam diri seorang pemimpin. Mindset bahwa kekuasaan yang dimilikinya ya itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan orang banyak, kepentingan publik ya itu. Jadi bahwasanya dia adalah pemimpin itu kan sudah situasi yang bisa terjadi karena sesuatu yang direncanakan atau sesuatu yang tidak direncanakan gitu. Contoh misalnya gini, orang mau jadi presiden ya kan, kampanye dulu dong ya kan, kampanye. Ya, jadi ketua OSIS kampanye dulu dong ya. Itu namanya direncanakan ya. Ada juga yang tidak direncanakan. Misalnya ada seorang pangeran ya, besok tiba-tiba jadi raja atas apa? Atas perintah rajanya misalnya gitu. Udah, nah misalnya Jesslyn orang tuanya sebagai ratu gitu ya, ratu. Tiba-tiba besok Jesslyn dipanggil, nah hari ini kamu jadi ratu ya. Ibu sudah tidak sanggup karena ibu sakit dan lain-lain sebagainya. Itu tidak direncanakan. Ya, ada juga yang seperti itu. Whatever, mau direncanakan atau tidak, yang jelas kita sudah jadi pemimpin. Maka mindsetnya adalah gunakan kewenangan kita, kekuasaan kita untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjadi berkah, ya, yang menjadi kebajikan untuk orang banyak. Itu mindsetnya. Iya, makasih Pak Erlangga. Sebagai penutup, saya hanya mengatakan begini, ya, menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki pikiran terbuka, ya, open mind, ya, tuh. Harus lebih banyak mendengar daripada bicara, ya. Kalau persentase kuping ya, telinga mendengar harus lebih banyak digunakan daripada mulut yang berbicara. Kenapa? Karena dari telinga itu kita mendapat masukan, gagasan, ide dari luar ya, dari sekitar kita. Dan ide itu harus kita akomodir semuanya ya, harus kita olah untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi orang banyak ya. Jadi harus open mind ya. Itulah yang mesti dilakukan oleh setiap pemimpin di muka bumi ini. Gitu. Saya mau berterima kasih buat Pak Erlangga yang udah menyempatkan diri untuk hadir di acara Seibold kali ini. Sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu dan stay safe di masa pandemi. Iya. Terimalah kembali sampaikan waiter. Aja kita udah mengundang bintang tamu yang luar biasa ya. Jadi penasaran gak sih sama episode Seibold selanjutnya? Pastinya dong, Vini. Sebadi tungguin terus ya setiap episode-episode selanjutnya dari Seibold. Mantap. Akhir kata, terimalah kembali salam kebajikan waiter Tung Tien. Jian Yu Ita. See you semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Erlangga yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast kali ini. Stay safe dan stay healthy semuanya. See you guys. Seibold, the beat is up.